Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kurang semangat jawab salam saya ya. Yang kedengar cuma bapak-bapak ya. Ibu-ibu udah banyak pikirannya. Pak Salam bertetangga dengan Bu Mega. Siapa yang jawab salam, semoga masuk surga. Ibu-ibu kalau tak jawab salam, ragu saya masuk surganya. Ulangi lagi ya, biar semua kita masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ibu-ibu masuk surga, bapak-bapak duluan. Ya. Karena biasanya dulu saya ceramah ibu-ibu semangat jawab salam. Dulu yang paling selalu di sini, insya Allah saya malamnya sama bapak-bapak, besok sorenya sama ibu-ibu. Nah, yang malamnya itu juga ibu-ibunya, yang sorenya itu juga ibu-ibunya. Jadi luar biasa jadinya. Jadi kalau ceramahnya materinya itu aja, bosan ibu-ibu semua nantinya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang dapat kita persembahkan kehadiran Allah di pagi yang berbahagia ini melainkan untaian kata syukur alhamdulillah. Banyak sekali nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kesabaran, sehingga kita dapat bertahan di rumah Allah, masjid yang megah ini, untuk memperbanyak amaliyah kita, amalan kita, pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan buat junjungan umat, pemimpin umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaika ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebih 30 menit ke depan, kalau kurang mohon dimaafkan, kalau lebih juga demikian. Ada sebuah pertanyaan, siapakah umat yang duluan masuk surga? Umat siapakah yang duluan masuk surga? Umat Nabi Muhammad? Umat siapakah yang duluan masuk neraka? Umat Nabi Muhammad juga. Jadi jangan mau yang enak-enaknya aja. Kalau duluan masuk surga, pasti duluan lah masuk neraka. Ya. Kenapa? Karena proses perhitungan amal itu duluan, dan itu permintaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti di padang mahsyar itu kita kebingungan. Matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala, panas yang luar biasa, bingung kita mau kemana. Ada satu ide pemikiran, kita coba jumpai nabi-nabi terdahulu. Jumpai Nabi Adam, kata Nabi Adam, hari ini kalian-kalianlah urus diri kalian, saya juga nafsi-nafsi kepada nabi berikutnya. Nggak ada yang bisa bantu. Akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah beliau bersujud kepada Allah, meminta supaya disegerakan penghitungan amal, dihisab, dimizan, diproses, diadili pengadilan Rabbul Jalil. Maka disitulah kita akan melihat, kita diberikan catatan sebelah kiri atau kanan. Kalau kanan berarti masuk surga, kalau kiri berarti masuk neraka. Makanya saya katakan tadi, umat Islam duluan masuk surga dan juga duluan masuk neraka. Pertanyaan kedua, kenapa umat Nabi Muhammad itu duluan masuk surga?
Kalau kita coba lihat amal ibadahnya umat-umat Nabi terdahulu, ibadahnya lebih banyak. Kenapa saya katakan ibadahnya lebih banyak? Umurnya panjang-panjang. Umur umat Nabi terdahulu itu, umat Nabi Nuh saja. Nabi Nuh saja habis 1000 tahun. Umatnya 700, 600 tahun beribadah. Kemudian kualitas dan kuantitas ibadahnya jauh lebih banyak daripada kita. Umat-umat terdahulu kalau beribadah itu lama Bapak Ibu, berjam-jam bahkan berhari-hari beribadah. Kalau kita sholat saja, coba ya Bapak Ibu, sholat kita berapa menit? Kalau berjamaah masih mending. Kalau sendirian, tidak pakai surat-surat, Al-Fatihah saja. Fatihahnya pun cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Selesai 3 menit. Dengan ibadah seperti itu mau duluan masuk surga. Umat terdahulu tenang beribadahnya. Ya, baca Fatihah, baca ayat-ayat santai, tak ada hatinya mengutuk. Dengar ceramah, tenang saja. Nggak ada hatinya, Allah maka gini, kalau begini caranya bisa lama usah ceramahnya. Hatinya udah mulai gitu kan. Jangan sampai. Makanya konsep yang pertama ikhlasnya itu. Apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, dasar utamanya adalah iman dan ihtisaban. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Karena iman di dalamnya ada sebentuk keikhlasan. Ikhlas beribadah, ikhlas memberikan waktu kita, menyisihkan waktu kita untuk amaliyah kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara hitung-hitungan kasar, bahwa tidak akan mungkin umat Islam itu duluan masuk surga, karena umat Islam itu usianya pendek. Kata Nabi, usia umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, itu saja. Kalau sampai di posisi itu siap-siap, tak lama lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini termasuk yang lama. Tahu saya sejak di situ. Beberapa jamaah yang sudah tak nampak lagi sama saya, ya kan? Satu saat mungkin saya juga tak ada lagi, ya kan? Coba kita lihat kiri dan kanan. Di tahun kemarin ada di puasa, sekarang sudah tak ada lagi. Nah, jadi usia umat Islam itu pendek-pendek, karena Rasulullah itu cuma 63 tahun. Maka Nabi katakan baina sittin wa sab'in. Nabi di antara itu bahkan lebih mendekatkan 60-nya. 63 tahun dipanggil oleh Allah. Maka siap-siap kita Bapak Ibu. Jadi dengan usia yang pendek, masa ibadah kita juga tak lama, rasanya tak akan mungkin kita duluan masuk surga. Tapi itulah nyatanya umat Islam duluan masuk surga. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa kira-kira? Karena bulan Ramadan. Bulan Ramadan inilah yang membuat kita duluan masuk surga. Bahasanya kalau tidak ada bulan Ramadan, akan mungkin kita duluan masuk surga. Dari mana bisa kita masuk surga? Amal ibadah kita saja masih kurang dibanding sama umat-umat terdahulu. Lalu siapa kira-kira? Di antara kita. Sebenarnya, karena umat Islam ketika di Ramadan ini beribadahnya luar biasa. Apalagi kalau dapat malam Lailatul Qadar. Bayangkan satu malam dia beribadah itu nilainya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih kalau kita konversikan ke tahun. Bayangkan kalau usia kita 70 tahun, kali saja dapat terus malam Lailatul Qadar. Kenapa dapat malam Lailatul Qadar? Tak pada absen dia setiap malam. Setiap malam dia beribadah di Masjid Darul Aman ini. Tidak hanya ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah. Jadi ibadah-ibadah kayak puasa, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat wajib itu sudah diwajibkan oleh Allah. Itu biasa saja. Yang luar biasa itu adalah kita-kita yang bisa menambah daripada itu. Maka hadis Nabi itu yang lebih kuat, riwayat Imam Bukhari itu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan
Ramadan karena iman dan penuh perhitungan. Ihtisaban itu maknanya penuh perhitungan. Kalau saya tak duduk di sini dengar ceramah, saya rugi. Kalau saya enggak infak, saya rugi. Kalau saya tidak mengaji, saya rugi. Kalau saya salat tarawih, saya rugi. Nah, ada perasaan rugi di dalam hati itu. Kalau waktu terbuang tanpa ibadah, saya merasa rugi. Oleh sebab itu saya harus beribadah, harus beramal banyak. Nah, perasaan-perasaan seperti itu ada di dalam hati, itulah yang membuat dia nanti dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya kayak sholat tarawih. Tarawih kan tidak ada di bulan selain Ramadan. Maka jangan sampai kita tinggal. Ya, tausiah semacam ini masih ada, tapi nilainya beda Bapak Ibu. Tausiah di bulan Ramadan sama tausiah di luar Ramadan itu nilainya beda Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk sebentar dapat pahala, Bapak Ibu dengar dapat pahala, Bapak Ibu faham dapat pahala, Bapak Ibu amalkan lebih lagi dapat pahala, berlipat-lipat pahalanya. Tapi ada hal yang perlu Bapak Ibu cermati di saat ini. Kadang-kadang kita Bapak Ibu ceramah jalan juga, ngaji jalan juga, masih mending kalau perbandingannya ceramah sama ngaji. Kalau perbandingannya ceramah sama baca cakap-cakap, nah ini salah. Ya. Ceramah sedang jalan, tausiah sedang jalan, kita ceramah juga di sudut-sudut. Nah itu tidak betul. Ya, perbandingan jauh. Ceramah sedang jalan, ngaji jalan juga, zikir jalan juga, masih mending. Tapi apa betul? Juga nggak betul. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Ustaz, masa iya? Kan lebih besar pahala mengaji, kan lebih besar pahala berzikir daripada dengar ceramah. Siapa bilang? Ada adab-adab di majelis ilmu. Ya, itu tadi saya katakan ketika kita ada seperti ini namanya majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu itu Bapak Ibu hanya ada 3 Bapak Ibu. 4. Tipikal kita ada 4. Apa kata Nabi? Kun aliman. Pertama, jadilah engkau orang yang bisa berbicara, orang yang memberikan ilmu. Au muta'alliman, atau kalau tak bisa di depan itu berceramah, engkau belajar. Au muta'alliman. Tak bisa juga belajar, au mustami'an, engkau dengar. Wala takun rabi'an, dan jangan engkau jadi orang yang keempat. Bicara sudah tidak, belajar sudah tidak, dengar juga tidak. Apa dikerjakan? Yang lainlah selain itu. Apa selain itu terserah, mau tidur, mau apa, mau bercerita, mau ngaji, selain itu. Ngaji selain itu tidak benar dalam posisi proses majelis ilmu sedang berjalan. Jadi mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati. Kenapa ngaji? Misalkan ini, karena Ibu takut, oh ini karena ihtisaban juga. Ini kalau saya tak ngaji di saat ini rugi saya. Oh maka sedang-sedang ceramah jalan, ngaji jalan juga. Telinga dengar ceramah, mulut mengaji. Bisa enggak? Bisa, tapi nggak fokus. Ngaji yang enak itu Bapak Ibu, tidak ada urusan lain. Kita memang khusyuk. Ya, kita khusyuk. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Walaupun buruk-buruk suara dihayati, tapi kalau kiri kanan ada dengar ceramah apa segala macam, pasti kekhusyuan itu tidak bisa maksimal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita ke persoalan awal, bahwa yang membuat kita duluan masuk surga karena amal kita di bulan Ramadan. Maka kata Nabi, merugilah umatku yang ketika Ramadan datang, dosanya tidak diampuni, pahala-pahala juga tak dapat dia kumpulkan. Ikan bukan sembarang ikan bernama ikan nila. Ramadan bukan sembarang Ramadan untuk mengumpulkan pahala. Jadi sama-sama kita kumpulkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa amalan di bulan Ramadan ini? Ya, di dalam sebuah hadis qudsi, Allah itu melihat sama kita semua. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza awalu lailatin min Ramadan, sufidatis sayatin wa maramatul jin. Tsumma ghaliqat abwabun niran wa lam tuftah babun minha. Wa futihat abwabul jannah wa lam tughlaq babun minha. Wa yaqulu Allah Ta'ala, hal min sa'il sa'u'ti su'ala wa hal min ta'ibin fa'atuhu alaihi."
wa hal min mustaghfirin fa aghfirullah. Apa kata Nabi? Ketika masuk di bulan Ramadan, maka setan-setan itu dan jin-jin durhaka dibelenggu. Semua pintu-pintu neraka ditutup, tak satu pun yang kebuka. Semua pintu surga dibuka, tak satu pun yang ketutup. Allah berkata di malam Ramadan, hal min sa'il sa'uti su'alah. Adakah di antara hambaku yang mau meminta, maka akan aku kabulkan permintaannya. Ada enggak kira-kira umat Islam ini, hamba-hambaku jamaah Darul Aman ini yang mau berdoa kepada Allah di tengah malam, maka akan aku kabulkan permintaannya. Wa hal min ta'ib sa'atub alaih. Adakah di antara hambaku yang mau bertobat, aku akan terima tobatnya. Wa hal min mustaghfir fa'aghfirullah. Adakah ada di antara hamba-hambaku yang minta ampun, maka akan aku ampuni segala dosanya. Ditawarkan, diberikan fasilitas oleh Allah kepada kita umat Islam. Hanya di bulan Ramadan ini, lebih khususnya, spesial diberikan oleh Allah. Pintu-pintu setan-setan sama jin dibelenggu. Dibelenggu itu maksudnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa melihat semangat dan kekuatan tekad yang bulat umat Islam itu beribadah. Hari ini saja jin-jin angkat tangan, setan-setan angkat tangan semuanya. Nggak bisa dia mengganggu kita. Padahal tadi setelah sholat subuh, setelah zikir sama-sama berdoa, itu setan sudah mulai bergerak. Jadi bahasanya setan jin dibelenggu itu tak benar itu Bapak Ibu. Tidak ada macam mana cara membelenggunya, diikat di pohon atau apa segala macam. Tidak, itu bahasanya mereka tidak bisa lagi, kena boikot dia, nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat apa-apa melihat keimanan dan kekuatan tekad yang bulat yang dimiliki umat Islam khusus di bulan puasa ini. Tapi bagi umat Islam yang imannya kurang kuat, puasanya tidak, tarawihnya juga tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kadang-kadang sedih melihat umat Islam tuh di bulan Ramadan tuh tidak tarawih. Kenapa? Di puasa kecapean, malamnya nggak sanggup sholat tarawih lagi. Kalau tak sanggup di masjid nggak apa-apa, karena mungkin panjang, kaki sudah mulai asam urat, udah sakit-sakitan semua, wajar. Tapi jangan sampai tak sholat. Lo nggak bisa Ustaz, sholat tarawih itu kan 8 rakaat, 11 rakaat sama witirnya. Itu kan kalau kita mampu di segitu. Kalau mampu kita 11 rakaat, 11 rakaat. Kalau mampu 23 rakaat, 23 rakaat. Kalau mampu 36 rakaat seperti Umar Abdul Aziz. Kalau tak mampu gimana? Kita mampu seberapa mampu saja. Yang penting minimal 2 rakaat. 2 rakaat nggak bisa juga. Innalillah. Iya kan? Kalau saya nggak bisa. Malam kemarin saya nggak sholat tarawih. Kenapa nggak kuat kaki? 2 rakaat aja nggak bisa. Ya 2 rakaat saja. Ditambah witirnya. Witir nggak bisa 3, 1 aja. Allah, 1 rakaat selesai. Apa banyak-banyak? Semakin banyak semakin bagus. Kecuali aneh gitu. Saya malam pertama Bapak Ibu saya tegur imamnya, berani saya negurnya. Aneh saya seumur hidup nggak pernah saya jumpa. Ini bukan ghibah ya, ini cerita. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi semacam itu. Saya ceramah langsung imam tarawih. Salat tarawih itu sampai 2 rakaat dia duduk. Saya perhatikan duduknya karena depan saya. Ya, alhamdulillah ustaz-ustaz itu dihargai memang di bulan puasa karena dikasih posisi duduk yang khusus macam ini. Padahal hati saya juga nggak nyaman, ini beda-beda kan. Tapi begitulah SUP-nya seperti itu ya. Standar operasionalnya seperti itu, lebih menghargai orang yang dianggap lebih walaupun sebenarnya nyatanya mungkin tak lebih gitu. Ya kan? Jadi pas ketika itu sholat tarawihnya 2 rakaat duduk dia. Seperhatikan duduknya duduk iftirash, bahkan duduk tawarruk. Iftirash duduk tasyahud awal. Saya karena menganggap itu sholat tarawihnya 2 rakaat, saya duduknya tawarruk, duduk tasyahud akhir. Tapi gak salam-salam, tiba-tiba berdiri dia. Gue pakai tasyahud awal ini sebenarnya. Belum pernah saya jumpa nih. Berpikir di kepala saya waktu itu pas dia berdiri walaupun sedang salat. Nah disitulah salat sih sebenarnya. Qad aflahal mu'minun allazina hum an salatihim qad aflahal mu'minun allazina hum an salatihim khashi'un allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang ketika salat bisa khusyuk. Saat itu hati saya beradu jadinya. Ini kalau tak diselamatkan bahaya ini.
Diri dia, sholat lagi 2 rakaat, langsung salam, langsung saya tegur dia. Karena saya merasa ustadz di situ. Ya, ustadz sebenarnya itu tidak salah, tapi tak pernah dibuat semula ulama. Kalau kita kaji, misalkan buku perbandingan 4 mazhab, misalnya mazhab Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, tak pernah buat 4 rakaat itu pakai tasyahud awal. Justru perdebatan hebat ya antara para ulama mazhab tentang sholat tarawih itu yang 4 rakaat atau 2 rakaat. Ya rata-rata jumhurnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi ada satu ulama mazhab Imam Maliki boleh 4 itu pun langsung tidak pakai tasyahud. Kenapa ulama mazhab yang lain bikin 2-2? Karena takut terserupa sama sholat wajib, sholat isya, sholat zuhur, asar, 4 rakaat itu pakai tasyahud 4 rakaat. Nah, kenapa mereka harus bikin 2? Kalau 4 itu takut hampir sama kayak yang wajib. Nah, tak pakai tasawuf saja hampir mirip sama wajib, apalagi ditambah tasyahud awal, tambah mirip lagi saya bilang. Jadi salah Ustaz? Enggak sah. Sah. Cuman sekarang pilih saja mau 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam Ustaz. Bikin 4 pausa pakai tasawuf. Nah, untuk 4 berikutnya enggak pakai tasawuf lagi. Yang lucunya pas sholat witirnya 2 rakaat berhenti lagi dia. Mak ini enggak nyambung. Ya, berhentinya duduk mau berdiri lagi kayak sholat maghrib. Tak mau walaupun sebenarnya tak harus ditegur pakai subhanallah, di subhanallah juga, subhanallah, paham dia langsung berdiri. Ya kalau dapat 4 ya 3 aja ujungnya, 2-2, 3, 2-2, 1 bisa juga, terserah lah. Ya tidak ada yang susah, tapi jangan sampai melakukan yang tak pernah dibuat oleh ulama. Jadi Bapak Ibu itu perlunya ilmu sebenarnya ya. Ilmu itu ya tentu kita kaji tidak dari buku-buku. Maka dulu saya sini pernah kaji masalah fikih. Fikih itu fikih 4 mazhab. Dikaji semua pendapat ini begini. Nah kita ambil di jalan tengahnya. Dan nggak boleh satu bagian. Bapak Ibu yang saya hormati, maka karena itu apa kata Allah di bulan Ramadan? Ada enggak yang mau minta sesuatu maka akan aku kabulkan. Ada enggak yang mau bertobat? Tobat aku terima. Ada yang minta ampunan aku ampuni. Ya, ada enggak di antara hambaku yang minta ampun, maka dosanya akan aku ampuni. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu mari sama-sama kita perbanyak amaliyah kita di bulan Ramadan. Apa amaliyah kita? Lakukanlah amal-amal yang disarankan oleh hadis Nabi. Ya, Nabi merindukan 4 orang. Ya, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 orang. Yang pertama tahlil Quran. Banyak kita mengaji. Benar Bapak Ibu, nanti habis ceramah ini jelang sholat syuruq, habis sholat syuruq gas lagi mengajinya. Pokoknya di hatinya harus dalam 1 bulan ini bisa mengkhatamkan minimal 3 kali. Ya, minimal 3 kali. 10 hari sekali, 10 hari sekali. Ya, 30 hari berarti 3 kali. Itu apa namanya? Target minimal. Kalau maksimal sebanyak-banyaknya. Makanya sekarang itu pula positifnya WA, media sosial itu. Ya, kiat khatam Quran. Mau berapa kita? Mau khatam Quran 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Situ ada berapa harus kita lakukan sehari. Itu banyak pahalanya tuh. Ya. Sehari bisa 1 juz Ibu ya? Bisa. 1 juz bisa sehari? Bisa. 1 juz berapa halaman? 10 ya, 9 sampai 10 halaman. Bisa ya? Kalau agak susah bagi saja. Salat 5 kali sehari semalam. Jadi setiap sholat kita membaca 2 lembar. Oh berat 2 lembar setiap sholat. Bagi lagi. Sebelum sholatnya baca selembar, setelah sholatnya baca lagi selembar. Lama Bapak Ibu. Kalau kita kencang-kencang bacanya 1 halaman itu paling 3 menit. Ya, paling 3 menit. Baca yang agak bagus sedikit lah. Ya, baca 3 menit. Nah, jadi duduk sebentar kita mengaji. Kapan ada waktu ngaji. Jadi pahalanya luar biasa. Tapi jangan saat ini Bapak Ibu ngaji ya.
Kalau bapak ibu lah. Kalau bapak-bapak biasanya lebih fokus dia. Ibu di belakang tuh ada yang pegang Quran kecil. Ya kan, bagus sebenarnya, bagus. Tapi saat ini ya kita coba saling berbagi dulu. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Anda jelas itu. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang beruntung itu saling nasihat menasihati dalam berbuat kebenaran. Ada tausiah semacam ini, itu namanya saling nasihat menasihati dalam berbuat kebenaran. Kita fokus di sana. Kenapa harus begitu, Ustaz? Karena mengaji ada waktunya nanti. Kalau waktu ceramah ini saat ini saja. Ya, keluar saya nanti habis, menunggu lagi sholat zuhur kan. Ngaji bisa tuh. Mau berapa lama Bapak Ibu mau mengaji berzikir di sini setelah ini nggak pulang-pulang sampai zuhur nggak masalah. Kayak di Mekah, di Madinah kan, nggak ada pikiran mau pulang. Pulang paling-paling mandi, ya baju pun tak ganti-ganti, nggak apa-apa. Itulah hebatnya di Mekah sama Madinah itu. Saya masih ingat waktu ke umrah ke sana itu. Jadi baju itu bisa 3 hari 4 hari biasa aja, nggak ada, nggak bau, nggak apa segala macam. Iya, tadi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Terakhir, mari sama-sama kita kumpulkan pahala karena Ramadan inilah yang membuat kita duluan masuk surga. Karena amal kita di bulan Ramadan ini begitu banyak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang kita lakukan ya nilainya luar biasa. Mengaji itu apalagi talil Quran wa hafizil lisan, jaga lidah kita, ya kan? Momot imil ji'an. Kemudian juga amalia kita untuk berbagi, siapkan sebagian kecil harta kita untuk sama-sama saling berbagi. Mudah-mudahan pertemuan kita subuh hari ini ada manfaatnya dalam rangka untuk memperbanyak amalia kita di bulan Ramadan ini, menggunakan fasilitas yang Allah berikan di Ramadan ini untuk mengumpulkan amalia-amalia pahala sebanyak-banyaknya. Ya, lomba kita, apa lomba itu maksudnya dia? Enggak pernah puas. Jadi kalau dalam urusan dunia kita harus punya sifat qanaah, tapi dalam hal ibadah kita harus tamak, rakus. Boleh tamak dan rakus, tapi dalam hal ibadah. Tamak dan rakus mengaji tak berhenti-berhenti. Berinfak, bersedekah juga begitu dan segala macam. Baik Bapak Ibu, tak selesai-selesai ya kan? Cukup sampai di sini, kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.